Hari 2, The Law of Influence. Siapa yang benar-benar memimpin di tim Anda? Siapa pemimpin di tim Anda? Mungkin Anda langsung menjawab, saya, karena saya adalah pemimpinnya. Tetapi izinkan saya bertanya, ketika ada keputusan sulit yang harus diambil, kemana orang-orang pergi untuk meminta arahan? Ketika terjadi konflik, siapa yang menjadi penengah? Ketika tim sedang kehilangan semangat, siapa yang mampu membangkitkan kembali motivasi mereka? Jawabannya mungkin bukan Anda. Dan itulah kebenaran yang sering membuat kita tidak nyaman. Jabatan tidak membuat seseorang menjadi pemimpin. Jabatan hanya memberi wewenang. Tetapi kepemimpinan sejati ditentukan oleh sesuatu yang jauh lebih kuat, yaitu pengaruh. John Maxwell menyebutkan bahwa Law of Influence adalah inti dari kepemimpinan. Ia mengatakan, the true measure of leadership is influence, nothing more, nothing less. Artinya, ukuran sejati dari kepemimpinan adalah pengaruh, tidak lebih dan tidak kurang. Banyak orang keliru mengira bahwa kepemimpinan sama dengan jabatan. Mereka berpikir bahwa setelah mendapatkan gelar manajer atau direktur atau CEO, secara otomatis mereka telah menjadi pemimpin. Padahal kenyataannya tidak demikian. Ada 5 tingkatan kepemimpinan menurut Maxwell. Level pertama adalah posisi atau jabatan. Orang mengikuti karena mereka harus. Ini adalah level terendah dari kepemimpinan. Pengaruh Anda hanya berasal dari gelar yang Anda pegang. Level kedua, permission atau izin. Orang mengikuti Anda karena mereka mau. Anda membangun hubungan dan mempedulikan mereka secara pribadi. Level 3, production atau produksi. Orang mengikuti karena apa yang telah Anda capai untuk organisasi. Hasil berbicara. Level 4, people development atau pengembangan orang. Orang mengikuti karena apa yang telah Anda lakukan untuk mereka secara pribadi. Level 5, pinnacle atau puncak. Orang mengikuti karena siapa Anda dan apa yang Anda wakili. Ini adalah level pengaruh tertinggi. Banyak pemimpin terjebak di level 1. Mereka memiliki jabatan, tetapi tidak memiliki pengaruh. Tim mereka hanya melakukan perintah karena takut dipecat, bukan karena hormat atau percaya. Akibatnya, ketika pemimpin ini tidak ada di ruangan, timnya berantakan. Mereka tidak mampu bergerak sendiri. Pemimpin sejati di sisi lain memiliki pengaruh yang melebihi jabatannya. Ketika mereka masuk ke ruangan, suasana berubah. Ketika mereka berbicara, orang mendengarkan. Dan yang paling penting, ketika mereka tidak ada, tim tetap berjalan dengan baik karena pengaruh mereka sudah tertanam. Bayangkan 2 orang ini, Budi dan Sari. Budi adalah kepala divisi. Ia memiliki jabatan tertinggi di divisinya. Tetapi, setiap kali ia memimpin rapat, suasana tegang. Karyawan hanya diam, tidak berani mengeluarkan pendapat. Mereka melakukan perintah karena takut dimarahi. Ketika Budi sedang tidak masuk kantor, tidak ada pekerjaan yang beres karena semua orang bingung dan tidak ada inisiatif. Sebaliknya Sari hanya wakil kepala divisi. Ia tidak memiliki jabatan yang lebih tinggi dari Budi. Tetapi setiap kali ia masuk ruangan, orang-orang tersenyum, timnya merasa aman, dan berbicara untuk dapat mengumumkan ide dengan berani, bahkan mengakui kesalahan mereka. Ketika Sari sedang tidak masuk, timnya tetap berjalan. Mereka tahu apa yang harus dilakukan karena mereka sudah memahami visi dan nilai-nilai yang Sari tanamkan. Siapa pemimpin yang sebenarnya menurut Anda? Budi jabatannya lebih tinggi, tapi pengaruh Sari jauh lebih besar daripada dia. Dan dalam krisis, orang akan mengikuti Sari, bukan Budi. Jadi, John Maxwell kemudian menceritakan pengalamannya sendiri saat pertama kali ia menjadi pendeta di sebuah gereja di Indiana. Ia baru berusia 20-an, penuh semangat dan memiliki gelar pendeta. Ia pikir ia sudah menjadi pemimpin. Pada suatu hari, ia memanggil seorang sukarelawan senior bernama Clara dan memberinya instruksi. Maxwell berkata, "Clara, saya ingin Anda melakukan ini." Clara menatapnya lalu berkata dengan tenang, "John, Anda mungkin adalah pendeta di sini, tetapi saya adalah pemimpin di sini." Maxwell sangat kaget. Ia merasa jabatannya tidak dihormati.
Tetapi setelah lama merenung, ia menyadari bahwa Clara benar. Clara telah melayani gereja itu selama 10 tahun. Ia memiliki pengaruh, hubungan, dan rasa hormat dari jemaat yang tidak dimiliki Maxwell. Jabatan Maxwell memberinya wewenang, tetapi pengaruh Clara jauh lebih besar. Pengalaman itu menjadi titik balik bagi Maxwell. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa memimpin hanya dengan mengandalkan gelar. Ia harus membangun pengaruh dan melayani dengan tulus, membangun hubungan dan membuktikan kemampuannya. Mari kita renungkan sejenak. Apabila Anda memiliki pengaruh dan Anda tidak memiliki jabatan, maka pengaruh itu lebih besar. Sekarang tanyakan kepada diri Anda sendiri. Ketika Anda berbicara dalam rapat, apakah orang mendengarkan karena mereka ingin atau karena mereka harus? Kalau mereka mau mendengarkan karena ingin, itu adalah Anda pemimpin. Tapi kalau harus, Anda bukan pemimpin. Apakah tim Anda akan tetap produktif jika Anda tidak ada di kantor selama seminggu? Kalau mereka produktif, berarti Anda pemimpin. Kalau tidak, Anda bukan pemimpin. Apakah ada orang di tim Anda yang memiliki pengaruh lebih besar daripada Anda? Dan apakah Anda merasa terancam oleh mereka? Jika Anda merasa terancam oleh orang yang memiliki pengaruh besar di tim Anda, itu bisa menjadi tanda bahwa Anda selalu bergantung pada jabatan. Pemimpin sejati tidak takut dengan orang yang berpengaruh. Sebaliknya mereka merangkul mereka, belajar dari mereka, dan memberdayakan mereka. Mari kita renungkan. Sudahkah Anda membangun hubungan yang cukup dengan tim Anda? Apakah mereka merasa Anda peduli pada mereka sebagai pribadi, atau mereka hanya merasa seperti mesin produksi? Karena tidak ada pengaruh tanpa hubungan, dan tidak ada hubungan tanpa rasa peduli. Kabar baiknya adalah pengaruh dapat dibangun. Anda tidak perlu menunggu promosi jabatan untuk menjadi pemimpin yang berpengaruh. Mulailah setiap hari. Anda memiliki kesempatan untuk membangun pengaruh dimanapun Anda berada. Pengaruh dapat dibangun melalui yang pertama, konsistensi. Orang mempercayai Anda karena Anda dapat diprediksi, karena melakukan yang dikatakan, konsisten. Yang kedua, kepedulian. Orang tidak peduli seberapa banyak Anda tahu, sampai mereka tahu seberapa banyak Anda peduli. Jadi mulai sekarang pedulilah kepada orang lain. Yang ketiga, kompetensi. Orang menghormati Anda karena kemampuan Anda. Jadi teruslah belajar dan berkembang. Yang keempat, pelayanan. Orang mengikuti pemimpin, yaitu Anda, yang mau melayani mereka, bukan yang dilayani. Jadi setiap interaksi kecil adalah kesempatan untuk membangun pengaruh. Mendengarkan dengan sungguh-sungguh, membantu rekan kerja yang kesulitan, mengakui kesalahan, memberi kredit kepada orang lain. Tindakan-tindakan ini kecil, tetapi sangat berarti. Itu akan membuat Anda berpengaruh. Jika dilakukan dengan konsisten, akan membangun pengaruh Anda yang luar biasa. Anda tidak perlu menjadi ekstrovert atau karismatik untuk memiliki pengaruh. Anda hanya perlu menjadi otentik, konsisten, dan peduli. Pengaruh bukan tentang menjadi pusat perhatian. Pengaruh adalah tentang menjadi seseorang yang dapat diandalkan. Hari ini, lakukan suatu tindakan untuk membangun pengaruh tanpa mengandalkan jabatan Anda. Berikan apresiasi yang spesifik kepada seseorang. Pilihlah satu anggota tim Anda, bisa rekan sejawat atau bawahan atau bahkan atasan Anda yang jarang mendapatkan apresiasi. Dekati mereka dan mereka Anda puji atau berikan apresiasi yang positif. Jangan hanya berkata terima kasih atas kerjanya, itu terlalu umum. Sebaliknya katakan, aku melihat bagaimana kamu menangani klien yang sulit kemarin. Cara kamu tetap tenang dan profesional benar-benar membuat perbedaan. Aku sangat menghargai itu. Atau Anda katakan begini, aku perhatikan kamu selalu datang lebih awal dan tidak pernah terlambat untuk mempersiapkan ruang rapat ini. Itu membuat tim kami melihat sangat profesional kerja Anda. Terima kasih ya. Apresiasi yang spesifik menunjukkan bahwa Anda benar-benar memperhatikan. Dan ketika orang merasa diperhatikan, pengaruh Anda akan tumbuh. Ingat, pengaruh tidak dibangun dalam satu hari. Tetapi setiap tindakan kecil yang Anda lakukan harian, itu akan menjadi seperti batu bata yang membangun fondasi kepemimpinan Anda. Nah, kita telah belajar bahwa Law of Influence mengajarkan kita bahwa kepemimpinan sejati tidak diukur dari jabatan, tetapi dari pengaruh.
Ada banyak orang yang memiliki jabatan tinggi tetapi tidak memiliki pengaruh. Mereka pemimpin, tetapi orang-orang mengikutinya karena terpaksa, bukan karena mereka mau. Dan ketika ada krisis datang, pengaruh seperti itu akan runtuh. Orang-orang akan meninggalkannya. Sebaliknya, pemimpin yang membangun pengaruh melalui hubungan, kompetensi, dan pelayanan akan memiliki tim yang setia, produktif, dan mampu bertahan dalam badai apapun. Kisah John Maxwell dan Clara mengingatkan kita bahwa kita harus rendah hati untuk belajar dari siapapun, bahkan dari mereka yang kelihatannya lebih rendah atau bahkan tidak memiliki jabatan. Dan ilustrasi tentang Budi dan Sari tadi menunjukkan bahwa pengaruh bukan terletak kepada jabatan seseorang, tetapi yang membuat tim benar-benar bergerak adalah karena pengaruh yang ada dari Sari itu. Hari ini mulailah membangun pengaruh Anda, bukan dengan menuntut untuk dihormati, karena jabatan tidak datang dengan sendirinya, tetapi jabatan itu akan berpengaruh ketika itu Anda melakukannya untuk melayani, mendengarkan, dan menunjukkan bahwa Anda peduli. Karena pada akhirnya orang tidak akan mengingat jabatan Anda, mereka akan mengingat bagaimana mereka peduli, Anda peduli kepada mereka, dan membuat mereka merasa teringatkan. Saya ingin katakan sekali lagi, the true measure of leadership is influence, nothing less, nothing more. Itu kata John Maxwell. Jadi mari mulailah membangun pengaruh Anda di sekeliling Anda, di rumah tangga, di tempat pekerjaan, atau dimanapun, supaya Anda benar-benar menjadi pemimpin sejati. Demikian program kita hari ini, sampai jumpa lagi.